Ya sebenarnya sih kalau persoalan gelandang Persib sebenarnya nggak terlalu krusial sih Bur. Tapi kalau emang Depan ada ya? tambahan, ya lebih ke lini depan sih. Tapi kalau emang ada tambahan gelandang dan itu gelandang nomor 6 ya tentu itu jadi amunisi bagus lah buat Persib. Kalau kita lihat STY di kontrak Persija 3 tahun kan. Kabarnya sih 2 tahun plus 1. Jadi 2 tahun plus 1 opsi perpanjangan. Jadi makanya ketika ditanya kemarin di preskon Pak Prapanca bilang ya kurang lebih 3 tahun lah dia ngomong kayak gitu. Terus juga ditanya apakah musim depan targetnya juara. Nah jawabannya normatif kan. Dia bilangnya ya pokoknya kita ingin meraih prestasi yang baik gitu. Ingin meraih prestasi yang baik tapi Jangan lama-lama ya. Intinya kita berproses tapi akselerasi harus cepet. Pokoknya intinya dia nggak ngiyain kalau ditanya lu nargetin gelar juara nggak sih, dia nggak ngiyain tapi dia pengennya berprestasi yang baik dan juga akselerasi yang lebih cepet. Kira-kira butuh waktu berapa lama ST buat juara Liga Indonesia? Ya mungkin manajemen ngomong gitu karena dia belum ada dapat kepastian para pemain asingnya siapa, terus pemain lokal yang bakalan dibeli siapa sih Bur. Cuman kalau emang ada kepastian dan kualitas pemainnya bagus, mungkin manajemen juga pede kali misalnya Sintayong target misalnya juara tahun ini atau tahun depan juara. Ya kalau gue ngelihatnya sih lebih ke ini sih Bur, Sintayong ada situ, gue setuju sama Arung, yang penting performa si pemainnya bisa dibangkitin lagi, misalnya kayak Rafael Struijk tadi kata Arung ketika dipegang Sintayong bisa lebih maksimal lagi. Terus ya pemain-pemain lain juga gue harapin juga pas dipegang Sintayong, apalagi pemain-pemain mudanya Persija kan banyak juga kan di situ. Ya bisa lebih maksimal lagi karena kan Sintayong juga kualitas ininya levelnya juga udah yang level timnas, jadi dia pasti pengen pemainnya juga yang bagus dan bisa ngangkat pemain jadi pemain timnas kan, kayak gitu kan. Dan ya gue harapin ya walaupun dia nggak berprestasi sekarang ya nanti manajemen Persija bisa nyiapin timnya lebih baik lagi ya di musim keduanya dia sih, karena kan 2+1 ya kayaknya plusnya itu tergantung yang tahun keduanya kan. Jadi tahun kedua kayaknya lebih maksimal lagi sih kayaknya. Jadi kalaupun nggak juara di tahun ini harusnya tetap dipertahanin ya. Karena juga kontraknya pasti gede kan. Sayang kalau dipecat dan ujung-ujungnya harus bayar pesangon. Ya sebenarnya sih kalau persoalan gelandang Persib sebenarnya nggak terlalu krusial sih Bur. Tapi kalau emang ada tambahan ya lebih ke lini depan sih. Tapi kalau emang ada tambahan gelandang dan itu gelandang nomor 6 ya tentu itu jadi amunisi bagus lah buat Persib, karena ya seperti kita ketahui kan Persib turnamennya banyak kan dan pasti dia butuh tambahan pemain yang berkualitas dan pemain jumlahnya itu lebih banyak kan dibanding yang sekarang kan. Dan kalau emang ada tambahan gelandang ya kenapa enggak gitu. Toh juga selama semusim kemarin juga gelandang Persib ya sebenarnya naik turun juga sih. Mark Lucho di situ ya, kadang-kadang mereka juga ada cadangannya juga. Terus ya butuh pelapis juga karena kadang-kadang ada ya akumulasi pemain lah kayak kemarin Mark apalah kayak gitu-gitu. Itu buat pelapis ya Persib Bandung lebih bagus lah dan lebih kokoh aja sih lini tengahnya. Terus kalau emang mau ditambah ya itu lini depan sih kalau menurut gua di Persib Bandung. Oke, tadi tengahnya namanya Enrico Papa ya, benar lupa namanya. Ini lagi kenceng banget dikaitin sama Persib, gelandang 33 tahun. Dia kapten klub Liga Rumania, nama klubnya FC Botošani. Dia berasal dari Albania nih. Kalau nggak salah dia musim ini mencetak 1 gol dan 6 assist. Untuk ukuran DM sih bagus lah catatan gol dan asisnya. Harapannya kalau memang didatangin Persib ya bisa berkontribusi maksimal karena Persib ya biar bagaimanapun juga nantinya akan membawa nama baik Indonesia ya di ajang ACL 2 maupun di ASEAN Cup Championship. Kita tahu di ACC kan lawan Persib gila-gila tuh. JDT, Porto FC, JDT, Ratchaburi juga ya? Ratchaburi Borneo. Oh Borneo ya. Berarti Porto FC, JDT, terus juga Conghah Nano ya. Tim-tim kuat Asia Tenggara lah tergabung sama Persib Bandung. Ini di saat rumor Barba cabut, memang kan ada Malis udah bocorin kalau ternyata katanya Barba bertahan. My Twin Stay. My Twin Stay sambil nunjukin fotonya Barba kan. Ini kan pasti nyenengin mayoritas bobotoh yang kita lihat performa Barba luar biasa banget lah dalam mengawal ini belakang Persib kan. Dia bisa bikin komunikasi yang oke lah ketika diduetkan dengan Patricio Matricardi maupun dengan Julio Cesar. Tapi rumornya juga walaupun Persib Bandung akan mempertahankan Barba,
tapi juga dikait-kaitkan dengan backnya Catanzaro nih. Catanzaro tuh klub Serie B namanya Tommaso Cassandro. Dia masuk back yang produktif dengan mencetak 4 gol di Serie B musim 2025-2026. Ini kalau kita breakdown lagi ternyata si Tommaso Cassandro ini klub aslinya Como. Jadi Como 1907, klub yang musim depan main Liga Champion. Nah dia karena kalah saing, akhirnya dipinjem lah ke Catanzaro, ke klub Serie B. Lu melihat kehadiran misalnya si Cassandro benar-benar datang nih, gue yakin sih pasti ada salah satu back Persib yang mental. Kira-kira siapa yang dicoret sama manajemen? Aduh, kalau itu siapa belum tahu. Cuman kayaknya emang Persib kayak lebih cocok ketemu sama back-back Itali kayaknya. Gaya mainnya mungkin cocok aja gitu buat Persib Bandung. Karena abis ngelihat Barba kemarin mainnya bagus, terus taktis gitu kan mainnya, bisa nyetak gol juga kayak mungkin ya squad talentnya Persib Bandung ngelihatnya ke Itali lagi kayaknya. Terus mungkin kalau diduetin sama Barba lebih gila banget kali ya. Lebih serem lagi. Gimana nembusnya itu kan? Aduh, gimana nembusnya lo? Reinkarnasi dari Cannavaro Manesta ya. Ya kalau yang terpental kan si itu yang mau dibeli sama Port kan siapa? Matricardi. Matricardi ke Lion City. Lion City ya itu kan bisa jadi ya udah Matricardi ke sono ada solusi penggantinya dia kan. Iya. Itu sih. Jadi bisa ya kemungkinan Matricardi ya. Kalau Matricardi pindah ke Lion City ya penggantinya si Cassandro ini kan. Cassandro ya. Gimana? Nggak tahu ya. Pokoknya kalau dengan Persib dan juga mungkin Persija juga dengan Sintayong, kalau Persib ya semuanya tergantung pelatih kan. Apakah misalnya tadi Enrico Papa dan juga Tommaso Cassandro ini bisa dilihat sama Igor Tolic sesuai dengan kebutuhan dia, ya kenapa nggak didatengin? Kalau nggak ya nggak usah. Toh Persib juga musim lalu di pertengahan musim juga mendatangkan pemain-pemain yang menurut kita nggak berguna juga kan. Sergio Castel sama Levin Kurzawa. Walaupun Levin Kurzawa ngasih asis yang sangat cantik, tapi kan cuma itu doang kontribusinya, nggak ada lagi gitu. Sama main naikin engagement di medsos kan, karena di tag FIFA, di tag Prancis, di tag PSG gitu. Komen Mbappe. Iya, sama di komen Mbappe. Selain dari itu nilai plusnya Kurzawa tuh nggak ada. Makanya mungkin manajemen Persib belajar dari situ, pengen mencari pemain yang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan Igor Tolic. Ya kalau dibutuhkan ya kenapa enggak. Kalau misalnya back yang tertendang, ya kalau nggak Matricardi cabut, ya kalaupun datengin punya 4 back, Matricardi, Julio Cesar, Barba dan Cassandro, kenapa enggak juga gitu. Oh ya, si Cassandro gantiin Kurzawa kan? Gantiin Kurzawa juga, slotnya kan, cabut, kan? Iya slotnya kan hilang satu, Kurzawa datang dia. Sergio Castel juga kan mungkin cabut, jadi bisa aja mengisi slot dari salah satu dua itu. Tinggal sisa cari pemain depan aja gitu. Jadi ya mau didatangin tanpa nendang salah satu back juga nggak apa-apa. Toh mainnya kan banyak musim depan, ada Piala Indonesia, ada Liga Indonesia, ada ACC, ada ACL2 gitu. Jadi ya kenapa enggak? Pokoknya yang penting buat Persib adalah mendatangkan pemain sesuai kebutuhan. Sesuai yang dimau oleh Igor Tolic, jangan sampai enggak. Karena kalau enggak mungkin akan goyang banget dibandingkan ketika dipegang Boyan Hodak gitu. Ini manajer Persib Bandung Umum Mutar ditanya nih soal kedatangan STY kan. Dibilang sih ya saya sih nggak gentar katanya karena kita yakin Pak Glenn Sugita kita tahu kan itu CEO-nya PT PBB ya. Dia bilang nantinya Pak Glenn bakal membuat kejutan katanya. Pasti kan sebagai seorang, maksudnya pasti Boboto nih supporter Persib Bandung sangat nunggu-nunggu nih, maksudnya kejutan apa sih dimaksud. Apakah Persib Bandung akan datengin marquee player lagi yang levelnya mungkin kayak Kurzawa tapi secara match fitness lebih bagus atau seperti apa, kan pasti dinantikan oleh Boboto ya. Tapi kalau lu melihat potensi Persib untuk mempertahankan gelar gimana di musim depan dengan kepergian Kurzawa dan juga kepergian Bojan Hodak sih lebih tepatnya. Apakah akan berpengaruh besar bagi Persib Bandung? Pasti sih tentu walaupun Igor Tolic dia tangan kanannya coach Bojan ya pasti ada perbedaan sih secara komunikasi, secara strategi, secara keinginan, secara motivasi. Igor Tolic dan Bojan Hodak pasti beda banget. Dan Persib Bandung pasti dengan perubahan ini ya pasti harus mempersiapkan timnya sih dengan matang sih, walaupun 80% pemainnya ya masih sama ya, tapi kan kepalanya nih beda nih, keinginan beda nih, dan itu dia harus ya dengan waktu yang singkat ini ya Igor Tolic dan pemain yang ada sekarang nih yang belum pemain asing atau pemain lokal yang belum gabung nanti. Dengan yang ada yang sekarang ya dia harus
yang menyatukan visi misinya harus sama dulu nih supaya tujuan mereka, apalagi tahun besok kan di musim besok kan turnamennya lebih banyak, jadi betul. tujuannya sama, tujuannya satu, jangan sampai di tengah jalan kempos kehabisan bensin, ya supaya ya ada dari 4 itu ada salah satu yang dapet lah buat Persib Bandung. Dan kabarnya Persib mau ngelepas Dewangga mau Robi Darwis ya ke Arema kabarnya. Iya, betul. Gimana? Mau datengin Sintayong kayak mau datengin Jose Mourinho kayak the team to beat musim depan masih Persib Bandung karena mereka statusnya juara bertahan. Justru Persib mungkin bisa memanfaatkan ketika Persija didatengin Sintayong. Kenapa? Karena mungkin Persija akan jadi tim yang ditargetkan oleh tim-tim lain nih untuk ngalahin. Tim gue bisa ngalahin Persija dengan Sintayongnya gitu. Jadi Persib bisa agak lebih tekanannya berkurang lah. Sorotannya beralih ke Persija, Persibnya bisa ya udah gitu. Walau apalagi kan musim depan masih masa transisi bersama Igor Tolis ya. Jadi mungkin Persib bisa ngambil keuntungan dari situ tuh. Tim-tim akan merasa, ini Persija mending yang gue kalahin, jangan Persib gitu. Bisa jadi kan, kita nggak tahu juga kan. Lebih gengsi ya? Lebih gengsi, tapi kan sekali lagi Persib adalah juara bertahan, mereka adalah tim to beat. Ya kalau misalnya Pak Umuh bilang nggak gentar ya wajar lah, mereka 3 kali juara gitu. Iya. Ngapain gentar juga sama tim yang baru mau naikin performa gitu. Iya. Mungkin Persib kalaupun tidak juara musim depan, mungkin mereka akan tetap jadi title contender karena ya goyangnya mungkin di awal-awal aja karena kan butuh penyesuaian walaupun pemainnya mungkin sama tapi kan tangannya beda nih, tekniknya beda dengan Boyan Hodak, pendekatannya mungkin juga beda dengan Boyan Hodak, jadi mungkin goyangannya akan terasa di awal tapi setelah nemu kliknya Persib susah untuk dihentikan gitu. Nah makanya kita lihat nanti apakah di musim 2006-2007 sanggupan ya Persib Bandung menjadi juara atau tim-tim yang sebelumnya berada di bawahnya nih seperti Persib atau Borneo yang melakukan perombakan masif. Kita lihat Borneo kan julukannya Borneo FC Mart katanya. Iya. Karena pemainnya dilepas semua kan. Dari Ezi Buffon terus juga Obieta juga ya. Kalau Obieta, MBK juga tuh yang dari Burundi kan. Christophe Durugira. Iya, pokoknya dilepas semua apa nyisa Nadio. Walaupun kontraknya Nadio habis tapi katanya sih stay. Walaupun dikaitin sama Persija dan Persib. Oke, kita lihat nanti gimana persaingan gelar juara Super League, nanti kita bahas lagi di kick off ya. Hari ini kita sudahi dulu. Oke, Zoners sudah sekitar 40 menit kita membahas ditunjuk ST sebagai pelatih Persija hingga potensi Persib Bandung mempertahankan gelar juara Super League. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.